yang telah berjasa pada era kemerdekaan Indonesia, diantaranya yaitu pada era Hindia Belanda, yaitu Muhammad Husni Tamrin. Mari kita simak video berikut ini. Profil Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin lahir di Weltevreden, Batavia, Hindia Belanda pada 16 Februari 1894. Meninggal di Senen, Batavia, Hindia Belanda pada 11 Januari 1941. Kebangsaan Indonesia. Pekerjaan politikus dan aktivis kemerdekaan. Penghargaannya sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kehidupan awal Muhammad Husni Tamrin. M.H. Tamrin lahir di Weltevreden, Batavia, Hindia Belanda pada 16 Februari 1894. Ayahnya merupakan seorang Belanda dan ibunya orang Betawi. Ayah Tamrin yaitu Tabri Tamrin adalah seorang wedana di bawah Gubernur Jenderal Johan Cornelis van der Wijk. Sementara kakeknya, Ort, merupakan seorang Inggris pemilik hotel di bilangan Petojo, menikah dengan seorang Betawi bernama Nuraini. Sejak kecil, Tamrin dirawat oleh pamannya dari pihak ibu karena ayahnya meninggal, sehingga ia tidak menyandang nama Belanda. Setelah lulus dari Gymnasium Koning Willem III School te Batavia, Tamrin mengambil beberapa jabatan sebelum bekerja di perusahaan perkapalan Koninklijke Pak Edvard Maatschappij. Tamrin anak wedana yang senang bergaul dengan rakyat jelata. Munculnya M.H. Tamrin sebagai tokoh pergerakan yang berkaliber nasional tidaklah mudah. Untuk mencapai tingkat tersebut, ia memulai dari bawah, yaitu dari tingkat lokal. Ia memulai gerak sebagai seorang tokoh lokal Betawi. Muhammad Husni Tamrin sejak muda telah memikirkan nasib masyarakat Betawi yang sehari-hari dilihatnya. Sebagai anak wedana, ia tidaklah terpisah dari rakyat jelata. Justru ia sangat dekat dengan mereka. Sebagaimana anak-anak sekelilingnya, ia tidak canggung untuk mandi bersama di Sungai Ciliwung dan tidak canggung untuk tidur bersama mereka. Perjalanan karir Muhammad Husni Tamrin. Pada tahun 1929 terjadi suatu insiden dalam Gemeenteraad, yaitu yang menyangkut pengisian lowongan jabatan Wakil Wali Kota Betawi atau Batavia. Tindakan pemerintah kolonial saat itu memang sangat tidak bijaksana, karena ternyata lowongan jabatan tersebut diberikan kepada orang Belanda yang kurang berpengalaman, bukan diberikan kepada orang Betawi yang jauh lebih berpengalaman dan pantas untuk menjabat. Tindakan pemerintah tersebut mendapat reaksi keras dari fraksi nasional. Bahkan mereka mengambil langkah melakukan pemogokan. Ternyata usaha mereka berhasil dan pada akhirnya Muhammad Husni Tamrin diangkat sebagai Wakil Wali Kota Batavia. 2 tahun sebelum kejadian tersebut, M.H. Tamrin memang telah melangkah ke medan perjuangan yang lebih berat. Pada tahun 1927, ia ditunjuk sebagai anggota Volksraad untuk mengisi lowongan yang dinyatakan kosong oleh Gubernur Jenderal. Muhammad Husni Tamrin cukup pantas menduduki kursi itu mengingat pengalamannya sebagai anggota Gemeenteraad. Pada mulanya, kedudukan tersebut ditawarkan kepada Hos Cokroaminoto tapi ditolak. Kemudian ditawarkan lagi ke Dr. Sutomo tapi juga ditolak. Dengan penolakan dari kedua tokoh tersebut, maka dibentuklah suatu panitia, yaitu panitia Dr. Sarjito yang akan memilih seorang yang dianggap pantas untuk menduduki kursi Volksraad yang kosong. Panitia Dr. Sarjito akhirnya memilih Muhammad Husni Tamrin. Pada tahun pengangkatannya sebagai anggota Volksraad, keadaan di Hindia Belanda mengalami perubahan yang sangat penting, yaitu adanya sikap pemerintah kolonial yang keras dan lebih bertangan besi. Inilah salah satu akibat yang paling buruk yang lahir terjadinya pemberontakan tahun 1926 dan 1927. Namun di lain pihak, saat memasuki tahun 1927 itu pula, langkah pergerakan nasional juga mengalami perubahan sebagai akibat dari didirikannya PNI
dan munculnya Bung Karno sebagai pemimpin utamanya. Menyumbang dana untuk sepak bola Hindia Belanda. M.H. Thamrin dikenal sebagai salah satu tokoh Betawi dari organisasi kaum Betawi yang pertama kali menjadi anggota Volksraad atau Dewan Rakyat di Hindia Belanda. Mewakili kelompok Inlanders atau pribumi, Thamrin juga merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia sepak bola Hindia Belanda karena pernah menyumbangkan dana sebesar 2.000 gulden pada tahun 1932 untuk mendirikan lapangan sepak bola khusus untuk rakyat Hindia Belanda pribumi yang pertama kali di daerah Petojo, Batavia. Wafatnya Muhammad Husni Thamrin. Setelah sakit beberapa waktu lamanya, pada 11 Januari 1941 Muhammad Husni Thamrin wafat. Namun beberapa saat sebelum ia wafat, pemerintah kolonial telah melakukan tindakan sangat kasar terhadap dirinya. Dalam keadaan sakit, ia harus menghadapi perlakuan kasar tersebut, yaitu rumahnya digeledah oleh polisi rahasia Belanda atau PID. Ia memprotesnya namun tidak diindahkan. Sejak itu rumahnya dijaga ketat oleh PID dan tak seorang pun dari rumahnya diperbolehkan meninggalkan rumah tanpa seizin polisi, termasuk anak perempuannya untuk pergi ke sekolah. Tindakan polisi Belanda tersebut sangat menekan perasaan dan menambah parah sakitnya. Menurut laporan resmi, Muhammad Husni Thamrin dinyatakan bunuh diri, tapi ada dugaan ia dibunuh. Jenazahnya dimakamkan di TPU Karet, Jakarta. Pada saat pemakamannya, lebih dari 1.000 pelayat mengantarnya, kemudian berdemonstrasi menuntut penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan dari Belanda. Atas jasa-jasa yang telah dilakukan oleh M.H. Thamrin pada tahun 1970-an, namanya diabadikan sebagai salah satu jalan protokol di Jakarta dan proyek perbaikan kampung besar-besaran di Jakarta. Selain itu, pada 19 Desember 2016, pemerintah Republik Indonesia mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru, yaitu pecahan Rp2.000. Demikianlah cerita singkat dari pahlawan nasional Indonesia, yaitu Muhammad Husni Thamrin. Semoga menjadi motivasi untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.